Terkait semakin panasnya dinamika perang Iran-Israel, keterlibatan Amerika dan potensi konflik yang makin meluas, serta kemungkinan gencatan senjata, kita akan membahasnya bersama mantan Dubes RI untuk Iran, sekaligus analis geopolitik dan hubungan internasional, Bapak Dian Wirenjurith. Selamat sore, Pak Dian. Selamat sore Mbak Vivi, selamat sore pemirsa. Baik, Pak Dian, pasca serangan Amerika yang menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran, kemudian Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar yang menimbulkan kecaman dari Qatar. Nah, sementara Trump mengklaim Iran dan Israel ini sudah sepakat melakukan gencatan senjata. Apakah mungkin memang ada deeskalasi? Kemungkinan dari segi geopolitik, dari segi apalagi diplomasi, selalu ada kemungkinan untuk membuat hal-hal yang lebih kondusif, termasuk deeskalasi seperti yang sekarang terjadi. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa hal kalau diperkenankan Mbak Vivi. Halo? Ya, silakan Pak. Halo? Tolong kita sama-sama memahami ya. Pertanyaannya simpel kok. Siapa yang memulai duluan? Israel atau Iran? Jawabannya Israel. Siapa yang memulai duluan? Amerika atau Iran? Yang memulai Amerika. Nah, kalau sekarang Amerika yang menyatakan gencatan senjata, Israel ternyata saat terakhir saya baca masih belum mengetahui usulan Trump ini. Iran sama sekali tidak pernah dihubungi. Artinya apa sih? Coba kita perhatikan kata-kata Trump ya dan Netanyahu selama ini. Apakah kata-kata mereka bisa dipercaya? Pertama, ketika tanggal 10 Juni, delegasi Amerika dan Iran sedang bernegosiasi mengenai kelanjutan perjanjian program nuklir Iran yang namanya JCPOA. Artinya apa? Negosiasi membuat suasana lebih tenang dulu. Ternyata 3 hari kemudian Israel justru menyerang Iran. Tanggal 20 Juni, ketika perang sudah berlangsung seminggu, Trump menyatakan Amerika belum menentukan sikap, akan melihat 2 minggu ke depan apa yang akan terjadi sebelum Amerika melakukan tindakan. Ternyata 3 hari kemudian langsung menyerang. Kira-kira hal seperti ini wajar nggak dalam konteks sebuah negara besar terhadap negara kecil? Kalau ketika Iran dan Israel berperang bisa dikatakan kalau anak sekarang bilang itu apple to apple. Tapi kalau tiba-tiba sebuah negara besar menyerang negara kecil, buat saya satu, maaf, ini tidak fair. Bukan hanya tidak fair, tapi sebuah tindakan yang pengecut. Hanya berani kepada negara yang waktu itu percaya bahwa akan ada jeda perundingan, akan ada 2 minggu jeda untuk menata kembali, tapi juga ternyata diingkari sendiri oleh Trump. Tapi kalau mau lihat sejarah Iran, Israel dengan Amerikanya, memang banyak sekali janji-janji atau kata-kata Netanyahu misalnya yang diingkari sendiri. Misalnya berapa kali dia bicara gencatan senjata tercapai dengan Hamas, ternyata dimulai lagi serangan. Oke, baik. Dalam Pak Dian, konteks mengenai ini saya gencatan hanya senjata mengingatkan sendiri. balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika yang mulai diserang termasuk awal ini di Qatar, buat saya sebuah tindakan yang wajar. Itulah yang namanya bela diri, itu yang namanya menjaga kedaulatan kehormatan sebuah negara atas pelecehan yang dilakukan sebuah negara besar. Jadi Baik, buat saya, Pak Dian. kalau sekarang katakan ceasefire, ya, kalau ceasefire tidak berlangsung sebagaimana mestinya, ini akibat kata-kata mereka sendiri. Terima kasih, Mbak Vivi. Oke, baik Pak Dian, masih mengenai gencatan senjata ini pasca pengumuman gencatan senjata Israel-Iran yang disebutkan oleh Presiden Trump ini, Israel kemudian menuding Iran telah melanggar gencatan senjata dengan serangan misil ke arah wilayah pendudukan Israel dan kemudian tudingan ini langsung dibantah oleh Iran. Nah, artinya apakah klaim mengenai gencatan senjata ini sangat rentan sekali memang untuk kemudian dilanggar ataupun terjadi dinamika ke depannya? Mbak Vivi, maaf, saya menangkap sedikit, tapi gambarannya begini. Yang memulai siapa? Ternyata kan sudah terbukti, dunia menyaksikan sendiri kok, bahwa yang memulai Amerika.
Kalau sekarang dikatakan Iran yang melanggar gencatan senjata, tanyakan kepada Netanyahu apa yang dilakukan di Gaza. Berapa kali gencatan senjata diumumkan, tapi Israel tanpa basa-basi memulai serangan kembali. Nah, kalau sekarang Iran membalas, artinya itulah yang namanya bela diri. Buat saya, kalaupun sekarang gencatan senjata tidak berjalan dengan semestinya yang diarahkan Trump, itu akibat ulahnya dia. Ya, menurut Anda artinya dinamika yang akan terjadi di babak selanjutnya pasca kemudian Trump mengklaim mengenai adanya gencatan senjata seperti apa? Karena kemudian apabila kita lihat kan langkah-langkah dari Iran, misalnya kemudian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang kemudian Putin menyatakan akan membantu Iran di tengah ketegangan dengan Israel. Anda membacanya seperti apa? Ataupun mungkin opsi-opsi lain seperti langkah ataupun persetujuan mengenai rencana penutupan Selat Hormuz walaupun kemudian tidak dilakukan sampai saat ini. Terima kasih Mbak Vivi. Namanya David melawan Goliat. David bisa mengatasi Goliat. Kalau dalam konteks geopolitik sama sekali tidak imbang. Berarti Iran itu harus mencari dalam jeda yang ada dalam waktu sempit ini, Iran harus mencari cara untuk juga bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Yang paling wajar adalah mendekati mitra strategisnya. Kali ini Rusia. Dan Rusia sudah menjawab siap membantu Iran. Artinya apa sih? Sekarang tinggal kembali kepada Donald Trump lah. Apakah masih mau dan langkah-langkah pengecut seperti memulai serangan tanpa pemberitahuan atau tanpa ada melalui kata-kata yang diingkari sendiri. Mestinya Trump lebih elegan ya dalam mengupayakan gencatan senjata ini, membuktikan kata-katanya itu bisa dipercaya. Kalau sekarang Iran tidak percaya dan mendekati mitra strategisnya Rusia, buat saya hal yang wajar dan mestinya itu menjadi peringatan buat Trump bahwa kalau dia bertindak lebih lanjut, Iran pun akan memberdayakan kemitraannya dengan Rusia untuk membantunya. Nah, kalau salah satu upaya yang dilakukan Iran adalah menutup Selat Hormuz, saya melihatnya itu masih dalam koridor self-defense, mempertahankan diri. Artinya apa sih? Kalau selat strategis ini tidak ditutup, itu hanya membuat peluang bagi armada Iran juga untuk masuk ke kawasan Hormuz. Hal ini akan memperluas kemungkinan terjadinya eskalasi, meningkatkan terjadinya eskalasi yang mungkin tidak dikehendaki siapapun. Demikian Mbak Vivi. Oke, artinya Pak Dian dengan kemudian melihat berbagai perkembangan yang terjadi, ada kemudian desakan-desakan untuk kedua negara kembali ke jalur diplomasi, untuk kemudian berunding seperti itu. Apakah Anda menilai konflik Iran-Israel ini sudah mencapai pada titik akan ada deeskalasi atau konfliknya masih berpotensi semakin memanas dan juga meluas? Terima kasih Mbak Vivi. Mari kita melihatnya begini. Sebenarnya Israel ini tidak mau mengakui bahwa dia bukan hanya sudah lelah, tapi juga sudah kalah. Tapi karena ada mitra raksasanya, dia menjadi seakan-akan hidup kembali. Buat saya tindakan pengecut seperti ini sudah tidak zamannya lagi. Kalau sekarang eskalasi meningkat dengan katanya ceasefire tidak akan efektif dan Iran sudah mendekati Rusia, buat saya mestinya negara-negara besar itulah yang mulai berkomunikasi untuk meyakinkan sekutunya. Dalam hal ini khususnya mestinya Trump lah yang mulai mengingatkan Israel untuk tidak memperpanjang masalah ini sehingga gencatan senjata pun bisa dijamin keberlangsungannya. Adapun Rusia, kalau saja diajak sama Trump untuk membahas masalah eskalasi dan deeskalasi di Timur Tengah, saya kira Rusia pun akan mendukung terjadinya deeskalasi. Karena siapapun tidak mengendaki kawasan Timur Tengah yang sangat strategis bagi bukan hanya kawasan tapi bagi dunia, pasti mengendaki
stabilitas, bukan konflik yang berkelanjutan. Baik, Pak Dian Widanjuri, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.